Aku bingung. Jadi tuh bahasa temen aku kan banyak, kadang di satu kelas itu ada yang namanya Siska, Friska, Rizka. Nah kalau manggil Piska itu kadang kayak nengok semua. Jadi Caca ya. Nah karena nama aku Pisca, jadi mereka ngambil nama belakang Caca gitu. Nah ya balik lagi. Jadi waktu di SX1 itu banyak yang kamu kan tinggi cantik dulu gitu. Kenapa nggak jadi artis atau model gitu? Ih masa iya aku jadi artis atau model? Aku sampai sedih sampai kayak gitu. Enggak lah, nggak mungkin gitu. Enggak, beneran aku doain ya. Waktu itu pernah ada manajer di SX1 aku yang ngomong kayak gitu, yang bilang, Bapak doain semoga kamu suatu saat bisa jadi artis ataupun model. Amin. Pak, makasih Pak doanya. Makasih sedikit Pak Yana. Dia pasti seneng. Pak Yana, I miss you so much. Aku harusnya tuh banyak banget yang mau ceritain sama Bapak. Semoga ada waktu aku bisa ke Solo, kita bisa ketemu ya Pak. Nanti kita cerita. Jadi gitu. Terus jadi kayak kalau sekarang semua yang nggak aku nyangka terus kecapai itu kayak Allah tuh memang punya rencana lain gitu. Allah punya rencana lain. Jadi setiap apa yang kita lalui, mungkin semua manusia itu ngerasain sedih. Kalian juga pasti punya masalah, ujian atau apa. Tapi itu lewatin aja. Dan menikmati prosesnya ya. Iya. Pasti nanti akan ada jalannya. Kayak misalnya gini, gue nggak mau jadi dokter gitu. Tapi kalian nggak tahu kalau misalnya suatu saat kalian bisa jadi dokter, kayak cuma ngomong doang. Pengen deh jadi dokter gitu. Tapi nggak mungkin deh kalau gue bisa jadi dokter. Itu sebenarnya doa. Ya harus percaya akan kekuatan omongan atau sama kekuatan pikiran. Ya satu hal juga yang kamu tahu, dulu aku juga sebelum masuk ke Jakarta ini, aku dulu di kampung tuh buka usaha handphone wira swasta. Jadi pernah ngomong kayak gini, gue capek jualan handphone, gue mau jadi bintang iklannya aja sambil nunjuk ke TV gitu. Itu zaman acara The Master tuh 2010. Gue pasti kenal nih sama Mas Limba dan Rafael. Itu ngomong sih asal-asalnya aja, bercanda sih sama anak-anak. Oke lah, sebulan 2 bulan terjadi sesuatu dalam kehidupan, fase dimana ya problematika itu muncul, yang akhirnya aku sampai tutup gulung tikar. Dalam artian aku nggak usaha lagi sampai aku mau ke Jakarta. Sebulan di Jakarta langsung dapat iklan itu. Jadi sampai kali, oh iya ya, gue pernah ngomong gini, tapi harus melewati fase yang dimana harus ada sakit hati dulu dan sebagainya. Jadi intinya Tuhan pasti ngasih yang terbaik lah. Ya itu benar sih. Kadang aku kalau mungkin bukan aku semua, kamu atau kalian semua, mungkin kalau lagi di saat ujian kayak kenapa Tuhan ngasih ujian ini, padahal aku tuh nggak sangka itu. Tapi ternyata ngasih, Tuhan tuh ngasih ujian ya karena dia mau, ya karena sesuai dia porsi kita lah. Dia tahu kita mampu. Iya gitu. Stop. Oke, lanjutkan. Aku tidak mau meneruskannya lagi. Oke. Tapi hal-hal tersebut yang mungkin bisa menjadikan kita kuat ya. Terlepas dari permasalahan apa. Aku, kamu, background mungkin ada permasalahan sesuatu hal yang dibilang sangat pribadi, sensitif. Cuma harus ditekankan bahwa ke teman-teman semua permasalahan itu bisa dilewati selama kita bisa bersyukur dan menerima apapun. Benar nggak sih? Ya walaupun tetap ada air mata sih. Iya, nggak apa-apa. Air mata itu sebagai pembuktian bahwa kita tuh hidup gitu. Ngerti nggak sih? Lo ketika lo patah hati, kita bisa kata terus nggak nangis, ya berarti aneh, ada yang salah dengan jiwa lo. Nggak mungkin terjadi coretan-coretan seperti itu. Nanti gue mau nyanyi ya, endingnya gue mau nyanyi. Iya seperti itu. Enggak, kalau bagi aku air mata itu apa ya? Teman untuk melampiaskan dengan diam. Oh, perlu dicatat boleh. bagus. Teman sebagai pelampiasan di saat diam. Itu air mata. Iya, bagi aku itu. Kamu kapan terakhir nangis? Kenapa? Enggak, nanti aja guys, jangan di sini. Akan ada sesi selanjutnya di YouTube aku. Oh iya, boleh.
udah lama banget sih, banyak banget. Aku kan emang suka make up, nah banyak banget di Instagram aku. Sampai pernah loh ada yang komen di IG aku, kok Bu beda banget sih sama di TV sama aslinya. Ini editan atau Kamu nggak nanya, biasanya kan nanya. aku sedih dibilang kayak gitu. Kamu kenapa follow aku gitu? Kamu nggak nanya ke aku gitu? Aku tuh pernah ditanya tau. Oh ya udah, kamu kenapa follow aku? Hah? Kenapa follow aku? Kenapa follow kamu? Ya aku kan mikir karena kamu mau follow aku karena aku Bu nya Yudi, kamu temennya Yudi. Jadi ini temennya Yudi guys. Enggak, sejujurnya sih. Om dekatnya Yudi guys. Dia apa ya, alasan gue follow kamu tuh ya pertama ya dari sisi pandangan seorang laki-laki. Apa aku cantik enggak? Cantik lah, tinggi, natural gitu. Aku juga pernah bilang kok ke siapa, ke Mama Yudi apa ke Rindia, itu siapa? Itu yang namanya Yudi. Ya udah follow aja, info. Jadi aku mau cerita waktu kemarin. Aku sebenarnya ngeliat dia. Jadi dia di depan rumah Yudi, waktu itu aku lagi main di rumah Yudi, tiba-tiba dia datang, terus nyapa Yudi, Yudi, terus aku lewat bener-bener kayak papasan dia di luar pintu, aku di dalam pintu. Terus dia ngeliat, dia diem aja ngeliatin. Iya, ya sebenarnya. Terus aku kayak, kenapa sih? Ada yang salah, aku langsung kabur. Iya. Aku bingung gitu diliatin orang, kenapa ada yang salah sama saya? Kok dia ada di sini? Udah aku pakai masker, pakai helm kan. Tapi aku ngeliat walaupun gak pakai masker, pakai helm cuma tapi kan ngeliat, Iya. ngeliatin malah kayak walaupun ngeliatin beberapa detik, tapi kan aneh ya kalau ngeliatin sama orang terus. Iya, ini kok ada di sini, cantik banget. Aduh, baik banget sumpah. Aduh, udah pergi aja ke sini. Udah gitu pas dia pergi aku baru nanya, tante orangnya udah pergi. Udah, itu siapa tante? Itu Om Agi Bu yang ini Yudi. Oh. Iya seperti itu. Ya seperti itu guys. Lucu lah pokoknya. Jadi gue sebenarnya ingin ngobrol sama dia dari ya seperti bilang tadi sekitar 3 bulan yang lalu ya. Dia ingin cerita ini. Aku kan sempat juga nonton risetnya kayak di Instagram. Kalau secara full aku jujur jarang karena waktunya juga mungkin nggak pas. Tapi suka nonton aja, seru. Jadi chemistry kalian tuh emang benar-benar real banget. Aku sebagai penonton kayak merasakan emosi di situ gitu loh. Ketika misalnya kamu sama Yudi, gimana cara menangin Yudi yang bawel itu udah kayak ibu banget gitu. Iya, jadi ada waktu itu sesi di mana aku berakting, aku marah-marah sama Yudi. Terus sampai aku akhirnya sadar harusnya aku nggak boleh kayak gitu sebagai orang tua. Nah di situ aku minta maaf. Itu kan sama sutradaranya dibilang, Lastri harus nangis ya, ini kamu menjiwai gimana rasanya kamu habis marahin anak, terus kamu merasa bersalah. Dari situ aku beneran nangis. Beneran. Terus si Yudinya juga asik. Dan dia ikutan nangis. Maksudnya? Dia matanya langsung merah loh. Maafin Bu ya nak. Bu tidak bermaksud marah sama Yudi gitu. Bu sayang sama Yudi, tapi Yudi jangan nakal ya gitu. Aku kan yang nangis gitu. Terus dia gini, iya Bu maafin. Tapi dia pintar ya? Iya, dia pintar. Ya? Sampai akhirnya kita selesai syuting itu tuh pas gitu tepuk tangannya. Gue sama Yudi hebat banget nih. Dia jarang melakukan kesalahan ya? Kalau kesalahan itu itu, lupa atau apa gitu? Oh iya, Gimana dia itu kalau udah lagi sakit, kurang tidur, lagi ngamut gitu. nggak mood. Kemudian nggak sih dia? Atau Kemudian sih enggak. Cuma Dia anaknya pintar banget. Kalau memang lagi nggak enak badan gitu. Iya, kalau lagi nggak enak badan, terus misalnya lagi kurang makan atau apa, dia ngeblank. Misalnya cuma bilang apa ya? Jadi mau pergi gitu. Itu bukan Yudi ngelakuin Bu tapi Yudi disuruh sama ini gitu misalnya. Itu diulang lu. Ini bukan Yudi apa Bu tadi? Oh gitu ya. Terus gitu deh. Jadi dia memang sering kayak gitu. Tapi ya kita di lokasi memaklumkan. Kami juga anak kecil gitu. Cuman pinternya itu di saat misalnya gini. Kan kita ada yang namanya istirahat siang, makan siang dari jam 12 sampai jam 1. Nah itu biasanya kalau habis makan Yudi ini kadang suka tidur. Nah bangun tidur tuh langsung dibangunin, bang ayo bang bangun kita syuting gitu. Dia tuh nggak kayak enggak, dia langsung ngomong syuting ya gue, iya ayo nak syuting ya gue, aku udah bangun. Gitu. Jadi emang anaknya pintar banget. Terus kalau misalnya sakit juga, kalau sakit nih, kalau memang dia kuat,
Dia bilang dia kuat. Abang masih kuat syuting, masih. Tapi kalau udah nggak kuat, kalau udah pusing banget dia nangis nanti matanya merah. Gue yang mau kuat syuting. Berarti kalian itu bukan hanya emosional ketika berakting, waktu Ariel udah kayak emosinya udah dapet banget ya, udah kayak emosinya udah kayak ke anak sendiri ya. Iya, orang pupnya Yudi apa yang dibokit, pipisnya apa yang dibokit. Sampai segitunya. Iya, cuman kalau sekarang udah karena dia udah abis sunat guys, jadi dia semenjak abis sunat makin dewasa, makin malu. Iya. Tapi dia waktu pas baru-baru sunat cuman mau nunjukin sunat ini sama aku, main-main sama. Jadi pernah ditanya sama kru cowok gitu lah, sama kameramen, Yudi lihat dong bebek barunya gitu. Enggak boleh, yang boleh lihat cuma Bu E doang. Sampai segitunya. Terus gue bilang, kenapa nggak boleh? Aku malu. Oh, kamu tuh harusnya malu sama Bu E. Bu E ini cewek, aku cowok. Enggak, kalau Bu E aku kan ibu aku. Segitunya. Nah, kalau kalian kan tahu ya dia ngefans banget sama Rinjani. Jadi siapa? Abang ceritanya. Yudi itu emang suka banget sama Rinjani, sampai kalau ngaku tuh kalau di lokasi pacarnya dia Rinjani. Kadang aku suka gini, oh jadi pacar abang Rinjani, ya udah berarti nggak usah sama Bu E lagi ya, udah sama Kak Rinjani aja. Terus dia ngomong, enggak, aku kan sama Kak Rinjani, dia kan pacar aku. Kalau Bu E kan ibu aku, beda. Gitu. Pintar itu dia anak itu. Jadi emang aku udah sayang banget sih sama dia. Udah jalan setahun ya? Udah 1,5 tahun. Aku mulai itu di bulan Mei. Jadi kalau nanti bulan depan masuk Mei lagi, tahun depan. Nggak berasa ya? Iya, nggak berasa. Cuman banyakan sukanya, banyakan dukanya sih. Suka pasti. Sebenarnya gini ya, kalau menurut aku pekerjaan itu tuh kalau kita have fun menjalaninya, apapun itu pasti enjoy aja sih. Iya, benar. Mungkin kalau dukanya, semua pemain akan merasakan duka yang sama, yaitu kurangnya waktu dengan keluarga. Kita nggak bisa izin cuti, kita nggak bisa milih mau libur kapan gitu. Itu berarti libur itu ditentuin sama mereka. Sama mereka. Tapi ya have fun aja karena kan kita udah punya keluarga baru di sini. Jadi aku enjoy aja sih. Dan pasti rata-rata udah pada deket ya kalau mau streaming. Iya, udah pada deket. Aku tuh nggak kebayang gitu, maksudnya kan aku di syuting juga kalau di iklan. Aku belum pernah yang syuting kayak gitu. Beda perasaannya. Gimana ya? Kalau kayak FTV kan cuma 5 hari, 6 hari udah itu kelar. Sama dulu aku gitu, sempat main di Anak Langit. Syutingnya itu kan syuting stripping, tapi peran aku ini tuh nggak bener-bener tiap hari, kayak cuma seminggu 3 kali. Terus kan minggu depan ada lagi seminggu 2 kali kayak gitu. Jadi waktunya pun kedekatannya nggak seperti kayak di TOP, antara aku sama pemain juga beda banget. Kalau stripping itu bener-bener keluargaan banget aja. Kalau stripping bener-bener kayak keluarga. Karena bener-bener tiap hari kita syuting dari pagi di jam 6:30 udah ketemu. Terus pulang malam itu paling malam jam 8. Besok pagi ketemu lagi dengan orang yang sama. Jadi kadang aku suka kayak gini, soalnya kan kita ketemu ya, tuh kayak gitu ngapain pulang, nginep bareng aja. Kalau Mas Cinto sendiri itu asik juga orangnya, maksudnya untuk diperan sama gayanya sama karakter. Kebetulan Mas Cinto ini adalah seorang dosen di dunia acting. Coach aku acting lupa juga. dia di universitas mana. Jadi dia sering masukin ini. Iya, betul. Jadi waktu awal-awal itu aku itu lebih ngerti Jawanya itu Jawa Timur karena papa aku orang Malang. Nah, jadi waktu awal-awal aku ngomong Jawa, itu dia mengarahkan Bu E, itu jangan ngomong kayak gitu, karena yang kamu ngomong itu logatnya Jawa. Sedangkan Jawa Timur, sedangkan Laser ini dari Jawa Tengah. Oh gitu, oh iya. Jadi banyak aku masukannya. Bukan ngajarin sih, tapi lebih tepatnya masukan. Terus kalau misalnya tag pun juga nggak kayak AE nggak menggurui, tapi lebih kayak sharing. Dia aslinya orang mana sih? Semarang. Oh Semarang, berarti lebih. Oke. Kalau Mas Cipto, gue pinjam dulu istri lo ya. Gak apa-apa, Pak ya. Oke, selain syuting nih, aku juga mau kasih bocoran teman-teman bahwa dia punya usaha dekor untuk kayak nikahan, kayak tunangan. Kemarin dia sempet nawarin, mau nggak? Udah ada calon, bener kan?
Ya, jadi langsung aja di follow Instagramnya di apa disebutin aja. @tripi_decoration. Gambar-gambarnya juga. Sebenarnya kalau aku ada waktu, aku juga sebenarnya make up. Ya boleh. Nah kalau misalnya Membutuhkan kebetulan jasa make up. waktunya tepat, maksudnya apa sih waktu aku luang, mungkin suatu saat kalian bisa di make upin sama aku, ketemu sama aku. Kamu make up udah lama ya suka gitu? Suka udah lama, udah suka lama make up. Makanya sebenarnya yang ada di Instagram aku itu beberapa ada yang di make upin jadi model make up, ada beberapa yang memang aku make up sendiri. Kalau yang pakai baju pengantin itu? Kalau itu aku di make upin. Untuk peragaan busana tersebut. Kalau ada yang apa ya aku lupa. Pokoknya ada beberapa yang aku make up sendiri. Luar biasa ya, Bu Elastri. Jangan tahu. Aku tuh sampai oke gitu. Nah kalau orang nanya kenapa aslinya kok beda banget di TV bisa logatin Jawa. Entah kenapa kalau berakting aku bisa kayak langsung menyerupai Lastri. Langsung jadi ya gitu. Tapi kalau sekarang disuruh ngomong Lastri aku kayak kegok gitu, kayak bingung gitu mau ngomong apa gitu, jawabannya gimana gitu. Tapi kalau aku udah berpakaian Lastri kayak seolah-olah nih ada arwah Lastri yang masuk. Udah jadi aja gitu. Kayak gitu. Emang kayak gitu aku juga bingung. Sampai di ibunya Mas Pur juga ngomong, "Iya, Dok, kamu tuh ya kalau jadi Piska kok bisa beda banget. Kalau jadi Lastri bisa beda banget." Aku juga nggak tahu. Yeah. Kalau menurut kalian beda nggak? Aku jadi Lastri sama yang sekarang. Komen ya. Beda lah. Ya, Padahal ini dandanan aku kalau di saat aku syuting. Iya. Ini berminyak lagi. Peringatan. Ya kayak kemarin pas aku lihat di bawah ya, aku sampai bengong gitu. Kayak ngeliat hantu. Harapan deh sebelum kita closing untuk kedepannya kamu mempunyai apa ya? Harapan aja untuk supaya teman-teman bisa mengaminkan dan juga apalah bebas gitu. Harapannya aku pengen usaha aku ini semakin lebih maju, itu udah pasti. Terus kedua bisa jadi wanita yang lebih baik lagi. Amin. Terus apa lagi ya? Dan semoga kesedihan semakin berkurang. Kesedihan apa sih? Ya pokoknya kesedihan setiap manusia kan punya kesedihan ya. Okay, Ya semoga kesedihan yang nanti akan datang semakin berkurang. Jangan dong yang diharapkan akan datang, nggak akan ada lagi kesedihan. Oh ya, tapi nggak mungkin. Semua manusia pasti akan merasakan kesedihan. Tapi kan sesuai dari kitanya. Asik kamu mau nyanyiin? Sebentar, gua tuh baru semalam bikin lagunya. Ini sekedar informasi, ini hadiah buat Bu E. Soalnya katanya kesini. Belum apa. Guys, belum apa. Ini salah satu bocoran juga teman-teman. Kalau misalkan segala sesuatu itu bisa kita tumpahkan lewat tulisan ataupun yang berhubungan dengan kesedihan apapun. Oke, jadi lagu ini bercerita tentang yang kita dulu ya. Sorry kalau misalnya gue palas karena emang gue bukan kamu. Sudah saja. Sudah saja. Cukup terlalu lama kau bersedih. Lupakanlah dia. Air matamu, bahkan ku
Oke teman-teman, terima kasih dan nonton. Nanti kita ngobrol mungkin sama Yudi sama keluarga Cipto di lain waktu ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Piska Maharani. Di sini nanti gue share di deskripsi. Tapi belum ada apa-apa deh. Ya subscribe aja. Oke, kita pamit teman-teman. Terima kasih sudah nonton hampir setengah jam lebih. Ya udah, gitu aja. Kita pamit. Bye.